Di sebuah desa bernama Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, seorang ibu kehilangan satu-satunya harapan hidupnya. Namanya Muhammad Bagus Indra Kusuma, seorang remaja, anak yatim, dan anak sematawayang. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga pertanyaan yang hingga hari ini belum terjawab. Pada dini hari, tanggal 21, sekitar pukul 3 pagi, Bagus bersama rekan-rekannya berniat mengantar seorang teman pulang ke desa Rangdusari. Perjalanan biasa, dua sepeda motor berjalan beriringan di jalanan yang masih sepi. Setelah mengantar temannya, Bagus dan satu rekannya kembali menuju rumah di desa Pengabean. Mereka berboncengan menggunakan satu sepeda motor. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda bahwa perjalanan itu akan menjadi yang terakhir. Namun sebelum sampai rumah, di depan sebuah toko swalayan, Bagus dan rekannya dihentikan oleh sekelompok orang yang tidak mereka kenal. Diduga, kelompok tersebut merupakan geng motor. Bagus dan rekannya belum sempat menyelamatkan diri. Mereka diserang, dikeroyok, dan dibacok menggunakan senjata tajam. Dalam hitungan menit, para pelaku melarikan diri, meninggalkan dua remaja bersimbah darah di jalanan. Warga membawa Bagus dan rekannya ke rumah sakit terdekat. Keduanya dalam kondisi kritis, tak sadarkan diri. Mereka koma. Hari berganti hari, Bagus terbaring di ruang perawatan, sementara keluarganya menunggu dengan harap yang semakin menipis. Setelah kurang lebih 3 hari dalam kondisi koma, Muhammad Bagus Indra Kusuma menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pergi tanpa sempat berpamitan. Ia pergi tanpa sempat bercerita, meninggalkan ibunya seorang diri. Sementara itu, rekannya hingga kini masih terbaring koma. Peristiwa ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Dugaan kekerasan menyebar luas, terutama di platform Facebook. Namun di tengah ramainya perhatian publik, muncul bantahan dari salah satu pihak yang menyebut bahwa Bagus bukan korban pengeroyokan, melainkan kecelakaan tunggal. Di titik inilah, publik mulai bertanya. Hingga hari ini, belum ada penjelasan resmi yang benar-benar menjawab pertanyaan publik. Di satu sisi, beredar dugaan bahwa Bagus menjadi korban pengeroyokan. Namun di sisi lain, muncul pernyataan yang menyebut peristiwa ini sebagai kecelakaan tunggal. Dua versi ini berdiri berseberangan. Jika memang kecelakaan tunggal, lalu bagaimana dengan kondisi luka yang sempat dilihat oleh warga? Sebaliknya, jika memang terjadi pengeroyokan, mengapa hingga kini belum ada penjelasan resmi yang utuh? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang hingga kini belum menemukan jawabannya. Informasi semakin simpang siur, kebenaran terasa semakin kabur. Keluarga korban sempat melaporkan kejadian ini, namun berdasarkan informasi dari sumber terkait, pihak keluarga disebut diminta sejumlah uang untuk proses pengusutan. Sejak saat itu, kasus ini semakin tidak jelas arahnya dan penuh tanda tanya. Hingga akhirnya, pada Minggu 25 Januari 2026, Lembaga Bantuan Hukum Cirebon mendatangi rumah keluarga Bagus. LBH menyatakan akan mendampingi dan mengawal kasus ini hingga kebenaran menemukan jalannya. Pihak keluarga juga menyampaikan, dalam waktu dekat, mereka akan membuka suara kepada publik terkait kronologi dan fakta yang mereka ketahui. Hingga video ini dibuat, belum ada pembaharuan resmi yang mampu menjawab seluruh pertanyaan. Kasus ini masih seperti potongan-potongan cerita yang belum tersusun menjadi kebenaran utuh. Namun satu hal yang pasti, Bagus adalah seorang anak, seorang yatim, dan kepergiannya layak mendapatkan kejelasan. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, karena kebenaran tidak seharusnya menghilang bersama waktu, dan keadilan seharusnya tidak hanya berpihak pada yang kuat.